Selamat pagi, halo students. Kali ini kita masuk pembelajaran seni budaya dan ini khusus untuk kelas 7. Anak-anak Bapak semua di SMP Negeri 33 Pekanbaru. Sebelumnya, selamat bergabung di sekolah ini. Dimanapun kalian berada, yang namanya semangat tetap wajib menggelora. Ya, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran seni budaya untuk kelas 7. Sebelum pembelajaran, ada baiknya kita kenalan dulu. Karena yang namanya belajar kan biasa tatap muka, dan kali ini tuh berbeda. Berbeda, kalian di rumah dan Bapak di sekolah. Oke? Nama Bapak Dedi Supiono, Bapak mengajar seni budaya. Untuk saat ini Bapak bertugas menjadi guru seni budaya untuk kelas 7 di SMP Negeri 33 Pekanbaru. Kalian anak-anak Bapak semua boleh sebut panggil Bapak dengan sebutan Pak Dedi, ya. Apapun kondisinya, untuk seluruh peserta didik SMP 33 Pekanbaru tetap menjaga kesehatan dan jangan patah semangat di dalam belajar. Jangan keluyuran, ya. Tetap menjaga pola hidup bersih, pola hidup yang sehat agar kita semuanya sehat dan ketemu jika ada kesempatan di lain waktu. Nah, sebelum Bapak menjelaskan bagaimana materi pembelajarannya, terlebih dahulu Bapak menjelaskan bagaimana petunjuk pengerjaan dari materi seni budaya. Yang pertama, kalian wajib menyiapkan buku tulis dan alat tulis. Nah, buku tulis itu khusus untuk buku seni budaya. Kemudian tonton video presentasi dengan baik dan benar ya. Kemudian buatlah ringkasan sebaik mungkin di buku sesuai slide dan presentasi yang diberikan. Jadi, setiap presentasi, suara ataupun gambar ataupun tulisan yang kalian lihat itu wajib kalian ringkas di dalam buku. Kemudian setelah kalian ringkas, kalian harus wajib memahami setiap materi pembelajaran. Lalu, ringkasan materi akan Bapak cek nih. Setelah Bapak cek, kalian mengerjakan dengan baik, kemudian Bapak akan lanjut materi berikutnya, kemudian ada penugasan nantinya. Nah, sampai sini cukup jelas ya bagaimana cara mengerjakan pekerjaan seni budaya ini. Kita lanjut. Pertama, itu ada definisi seni budaya. Nah, ini Bapak akan bagi dua. Yang pertama ada seni. Seni itu mencakup ruang lingkup suatu karya, suatu penciptaan, suatu keindahan, maupun estetika. Nah, kemudian kalau budaya itu ada cara hidup manusia, turun-temurun, perkembangan zaman yang dimiliki bersama. Nah, ini ada poin-poin dari definisi yang Bapak berikan. Kalau secara keseluruhan, yang dimaksud dengan seni adalah suatu penciptaan atau suatu karya yang memiliki nilai estetika dan keindahan. Kemudian, budaya merupakan cara hidup manusia yang diturunkan secara turun-menurun, kemudian sesuai dengan perkembangan zaman yang dimiliki bersama oleh manusia. Kalau kita artikan, seni budaya adalah suatu penciptaan karya manusia yang diturunkan secara turun-temurun maupun perkembangan zaman yang dimiliki manusia yang mengutamakan nilai keindahan, estetika, dan menjadi suatu penciptaan atau suatu karya. Jelas yang dimaksud dengan seni budaya? Di situ ada poin-poin yang sudah Bapak berikan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran seni lainnya, Bapak akan memperkenalkan kepada kalian semua 4 cabang seni yang nantinya akan kita pelajari. Yang pertama ada seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Nah, seni rupa secara singkat itu kita memahaminya produk atau barangnya yaitu lukisan, patung, relief, arca, desain, grafis, topeng. Sedangkan seni musik itu terdiri dari musik klasik, musik country, karawitan, musik jazz, keroncong, musik tradisional, musik modern, ataupun musik mancanegara. Nah, tetapi kita nanti akan bagi menjadi 2 sesi saja. Menjadi 3 sesi saja. Yang pertama ada musik tradisional, modern, dan mancanegara. Kemudian nanti kita akan memahami tentang jenis-jenis musik. Kemudian ada seni tari. Nah, seni tari ini juga terdiri dari beberapa macam tari tradisional, modern, dan mancanegara. Kemudian ada seni teater. Seni teater, teater musikal, teater tradisional, maupun teater modern itu produk-produk dari 4 cabang seni yang selama ini sering kita dengar. Kemudian seni rupa.
Nah, seni rupa ini terdiri dari dua. Bapak rangkum di sini. Yang pertama ada seni rupa tradisional, adalah seni rupa yang berlandaskan sikap atau cara berpikir dan bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma, filsafat, adat, kebiasaan yang telah dan masih ada dari masa ke masa karena terus dipertahankan secara turun-temurun. Istilah tradisional merupakan turunan dari kata tradisi. Nah, contohnya kalau kita berbicara tentang seni rupa tradisional, itu ada batik. Kemudian ada topeng, ada arca, ada patung, ya. Nah, itu yang bersifat tradisional dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, bagaimana penciptaannya? Nanti kita akan pelajari jika kita ketemu. Kemudian ada seni rupa modern. Pengertiannya, seni rupa modern didefinisikan sebagai seni rupa diciptakan dengan ide dan wujud yang tidak terbatas pada budaya atau pakem-pakem. Nah, ini kebalikan dari seni rupa tradisional. Seni rupa modern ialah hasil karya seni rupa yang tercipta dari kreativitas dan inovasi. Nah, di seni rupa modern ini lebih mengutamakan kreativitas, ide ataupun inovasi-inovasi yang kita miliki yang bersifat baru atau penciptaan baru, maksudnya tidak secara tradisional seperti yang seni rupa tradisional. Bisa saja seni rupa modern ini contohnya desain grafis, kemudian lukisan yang berbentuk cetakan atau baju bordir. Nah, itu salah satu bentuk seni rupa modern dan masih banyak lagi contohnya, kalian bisa cari referensinya nanti di pencarian Google. Kemudian ada seni musik. Seni musik terbagi menjadi dua, tradisi dan modern. Nah, seni musik tradisional adalah salah satu macam dari seni musik yang secara turun-temurun dan melekat sebagai sarana hiburan di kalangan masyarakat tertentu. Pada umumnya, seni musik tradisional disusun atau dibuat berdasarkan gaya, tradisi, serta bahasa yang sesuai dengan daerahnya. Nah, seni musik tradisional ini contohnya seperti gamelan, atau zapin, atau gambus. Nah, itu salah satu bentuk seni musik tradisional. Nah, itu sudah ada sejak bahkan kita belum lahir ya. Musik tradisional itu sudah ada dan sudah dimainkan oleh para leluhur-leluhur kita. Kemudian musik modern adalah musik yang muncul setelah akhir dari masa musik klasik sampai masa sekarang ini. Beberapa kriteria musik modern antara lain menggunakan tangga nada, diatonis, atau menggunakan alat musik akustik dan elektronik. Musik modern dapat dikatakan sebagai satu bentuk musik yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, sedangkan musik modern ini terlepas dari sistem tradisional. Berarti dia sudah tidak lagi menggunakan alat-alat tradisional, tetapi menggunakan inovasi atau kreativitas agar bisa menciptakan karya seni musik yang baru nantinya. Nah, seni musik modern ini yang bisa kita dengar ya seperti K-pop, kemudian lagu pop, jazz, ataupun dangdut koplo sekalipun. Nah, itu juga bagian dari musik modern seperti itu. Kalian nanti bisa cari contohnya di Google. Ya, kalian cari aja di YouTube. Misalnya contoh musik tradisi atau contoh musik modern, nanti akan muncul videonya. Nah, yang berikutnya adalah seni tari tradisional. Nah, pada seni tari ini suatu tarian yang berasal dari masyarakat suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya masyarakat. Nah, tari tradisional itu muncul jauh sebelum peradaban manusia seperti sekarang ini. Adapun sekarang ini tari tradisional yang bisa kita ketahui itu sudah secara turun-temurun. Kemudian gerakan yang dilakukan itu juga sudah memiliki pakem. Pakem artinya sudah diatur. Tidak sembarang gerak, tapi kita mengikuti gerakan tari yang sudah ada, seperti itu. Kemudian tari modern adalah tari masa kini, bentuk tarian yang merupakan ciptaan kaum muda yang sifatnya hanya mencari popularitas dengan menciptakan rangkaian gerak yang sedang tren, dan umumnya bentuk tarian semacam ini tidak lama digemari. Nah, beda dengan tari tradisional dan modern adalah tari modern ini diciptakan sesuai dengan perkembangan zaman, kembali lagi tadi seperti kreativitas dan inovasi, seperti itu. Nah, tetapi tarian modern ini setelah penciptaan pertama kemudian akan hilang dimakan zaman gitu kalau sudah ada penciptaan baru. Contohnya seperti dance, modern dance, kemudian K-pop dance, kemudian ada tari-tari modern lainnya yang berbau mancanegara itu juga akan menghilang kalau tradisional itu tariannya diturunkan secara turun-temurun. Nah, kemudian ada teater. Nah, kita ketahui bersama teater itu seperti acting, pertunjukan di atas panggung yang mengutamakan dialog seperti itu. Nah, kemudian teater juga terbagi menjadi dua, teater tradisional dan modern. Kalau yang tradisional, bentuk pertunjukannya yang pesertanya
dari daerah setempat karena terkondisi dengan alat adat istiadat, sosial masyarakat, dan struktur geografis masing-masing daerah. Teater tradisional ini lebih mengutamakan tradisional atau tradisi mengangkat cerita-cerita daerah setempat. Contohnya saja, teater ini mengangkat cerita tentang Malin Kundang ataupun tentang Laksmana Raja di laut. Nah, ceritanya itu diangkat ke atas pentas begitu. Kemudian gaya pemain, kostum pemain juga menyesuaikan dengan zamannya itu. Salah satu contoh, kalau misalnya teater Malin Kundang ya, itu pasti dandanan ibunya menggunakan kostum yang sederhana. Begitu juga dengan Malinnya. Kemudian teater modern itu merupakan jenis teater yang tumbuh dan berkembang di tengah keramaian kota dengan adanya pengaruh dari teori barat. Cerita yang dipentaskan bersumber pada sebuah karya sastra atau peristiwa sehari-hari. Nah, teater modern itu lebih mengutamakan tentang inovasi dan kreativitas. Salah satu contoh, cerita yang diambil dari teater modern bersifat cerita sebuah buku gitu misalnya. Buku apa yang lagi best seller atau lagi yang banyak dibaca kemudian dipentaskan menjadi suatu pertunjukan teater. Nah, salah satu contohnya adalah teater musikal. Nah, teater musikal sendiri itu mengangkat cerita tentang kisah remaja, kisah cinta, kemudian putus cinta, dipentaskan menjadi suatu pentas seni. Dan itu juga disebut dengan teater. Nah, tadi itu sudah penjelasan dari 4 cabang seni. Sekarang Bapak juga akan memberikan konsep dari kesenian itu sendiri, dan ini ada di keempat cabangnya. Atau yang biasa disebut dengan unsur keindahan seni. Yang pertama, itu ada namanya wirasa. Nah, wirasa itu sendiri meliputi bagian dari ekspresi, penjiwaan. Nah, kalau pada seni rupa itu contohnya bagaimana orang bisa melihat lukisan itu, tahu lukisan ini menggambarkan tentang kesedihan, atau musik, musik ini tentang musik ceria, atau tarian ini tentang tarian yang penuh dengan semangat atau ekspresi yang sedih sekalipun gitu. Kalau teater misalnya ekspresinya marah, gembira, sedih, menangis. Nah, itu bagian dari rasa, penghayatan. Kemudian ada wiraga. Wiraga adalah bentuk dari gerak tubuhnya. Nah, kalau misalnya pada seni rupa, wiraga itu bagaimana pelukis itu menciptakan cerita dari lukisan itu. Kemudian kalau misalnya pada musik, bagaimana caranya pemain memainkan musiknya. Kemudian pada gerak tari, dan wiraga ini paling banyak di seni tari. Karena seni tari sendiri komponen utamanya adalah gerak, sedangkan wiraga adalah gerak tubuh. Nah, kemudian ada teater. Teater juga banyak komponen wiraga, karena pemain setiap berakting pasti pada wiraga itu juga pada teater bergerak ya. Nah, artinya ketika pemain menggunakan gerakan itu untuk berakting. Nah, dari situ jelas sekali bahwasannya di seni teater juga ada unsur wiraga. Kemudian ada wirupa. Wirupa adalah bentuk atau wujud dari penciptaan seni itu sendiri. Nah, salah satu contoh wirupa. Seni rupa itu contohnya patung, lukisan, produk yang sudah jadi. Kemudian kalau misalnya pada seni musik adalah instrumen musik yang biasa kita dengar. Pada seni tari itu gerak tari yang sudah diciptakan. Pada seni teater juga bentuk dari pementasan itu yang biasa kita tonton. Nah, sedangkan yang wirama kita ketahui bersama kata dasarnya adalah irama. Nah, wirama ini adalah musik dari keseluruhan yang digunakan pada pementasan maupun pada penghayatan seni rupa sekalipun. Nah, di wirama ini berguna untuk menambah estetika kesenian tersebut. Oke, pembelajaran Bapak mungkin sampai di sini. Ya, video ini akan tayang di YouTube. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kemudian kalian wajib mensubscribe channel YouTube-nya SMP Negeri 33 Pekanbaru Official. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita tetap semangat belajar dan sampai ketemu di lain waktu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Selamat pagi.